Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Pak. Sudah berdoa belum? Belum Pak. Baik. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, apakah anak-anak masih ingat pada minggu kemarin kita telah belajar tentang apa? Tentang untuk bersuci Pak. Pintar sekali. Nah, pada pertemuan minggu kemarin kita telah belajar tentang kedudukan air untuk bersuci. Nah, apakah anak-anak masih ingat air apa saja yang dapat digunakan untuk bersuci? Air salju Pak, Pintar. Terus apa lagi? air sumur, Pintar. Terus air apa lagi? air hujan, Terus apa lagi ya Pak? air laut. Pintar. Terus air apa lagi? Air sumber mata angin, Nah, pintar. Terus air apa lagi? Ada yang belum disebut? air kopi bisa Pak? Kita bisa. Nah, jadi pada minggu kemarin kita telah belajar tentang kedudukan air dan juga air yang dapat digunakan untuk bersuci. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang benda-benda bersuci selain air. Nah, baik. Benda padat yang dapat digunakan untuk bersuci yaitu benda yang dapat menyerap kotoran, seperti contohnya batu, kayu, tanah, tisu kering, dan juga pecahan genting. Nah, jadi benda padat yang dapat digunakan untuk bersuci atau beristinja yaitu benda padat yang mampu menyerap kotoran. Nah, kita ambil salah satu ya. Contohnya bersuci menggunakan batu. Nah, bersuci menggunakan batu dapat dilakukan dengan harus memenuhi beberapa syarat. Nah, untuk syarat yang pertama yaitu menggunakan tiga buah batu atau menggunakan tiga batu yang memiliki 4 sudut. Nah, itu untuk syarat yang pertama. Terus syarat yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Jadi keadaan batunya itu tidak terlalu datar dan juga tidak terlalu runcing. Terus syarat yang ketiga, najisnya itu belum kering. Nah, jadi keadaan najis harus dalam keadaan masih basah, seperti itu. Terus syarat yang keempat, najisnya itu belum berpindah. Najis masih menempel pada tempat keluarnya najis. Terus syarat yang kelima, najisnya itu bersifat tunggal.
tidak bercampur satu najis dengan satu najis yang lain. Itu. Nah, terus syarat yang keenam, tidak meluber. Jadi najisnya tidak kemana-mana. Seperti itu. Terus syarat yang terakhir, keadaan batu yang digunakan untuk bersuci, yaitu keadaan batunya harus kering dan juga harus benar-benar bersih. Meskipun keadaan batunya basah karena air yang suci, nah batu tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci. Gitu ya anak-anak. Misalkan juga anak-anak tidak menemukan batu untuk bersuci, maka syariat memperbolehkan bersuci menggunakan benda selain batu seperti yang tadi Bapak sebutkan, seperti tisu, pecahan genting, kayu, tanah, dan lain-lain seperti itu. Nah, adapun hikmah dari kita mempelajari bersuci menggunakan selain air, yaitu yang pertama, menjaga kelangsungan hidup manusia. Terus yang kedua, menjaga kelangsungan ekosistem. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik anak-anak, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin Bapak cukupkan sekian. Semoga pelajaran kali ini dapat dimengerti oleh anak-anak. Nah, mungkin untuk pertemuan selanjutnya Bapak tugaskan anak-anak untuk membawa 3 buah batu atau bawa 1 batu yang memiliki 3 sisi untuk kemudian teman-teman praktekkan di depan kelas. Siap? Siapa? Baik, mungkin sekian dari Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faraway dreams, mysteries of other life, stars.